Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Abror Sofiadi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang faktor internal dan eksternal dari tindakan korupsi. Perlu diketahui bahwa menurut KBBI, korupsi adalah penyelewangan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi. Dan menurut hukum di Indonesia, korupsi sendiri adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud untuk memperkaya diri, baik perseorangan ataupun kelompok, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ada dua faktor penyebab korupsi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari diri pribadi seseorang. Yang pertama, berdasarkan aspek perilaku individu, yaitu sifat tamak dan rakus. Sifat tamak dan rakus merupakan sifat manusia yang merasa selalu kurang dengan apa yang dimilikinya, atau lebih gampangnya kurang bersyukur. Selanjutnya, yang kedua adalah moral yang kurang kuat. Bila seorang memang sudah memiliki moral yang kurang kuat, maka akan mudah terpengaruh dari hal-hal negatif dari luar. Dan selanjutnya, gaya hidup yang konsumtif. Seseorang akan merasa kurang dari apa yang telah dimilikinya. Faktor internal selanjutnya adalah berdasarkan aspek sosial. Jadi, jika seseorang aslinya tidak ingin melakukan korupsi, bisa jadi dorongan dari keluarga. Jadi, lingkungan dalam hal ini dapat memberikan dorongan untuk melakukan korupsi. Selanjutnya adalah faktor eksternal dari korupsi, yaitu faktor yang lebih condong terhadap pengaruh dari luar. Yang pertama adalah aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. Penyebab korupsi dalam aspek ini adalah ketika nilai-nilai dalam masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi. Masyarakat tidak menyadari bahwa yang paling rugi atau korban utama dari korupsi adalah mereka sendiri. Korupsi tentunya bisa dicegah dan diberantas. Untuk itu, diperlukannya adanya sosialisasi dan edukasi tentang kesadaran dalam menanggapi korupsi bagi masyarakat. Faktor eksternal yang kedua dilihat dari aspek ekonomi. Dengan pendapatan seseorang yang tidak mencukupi, bisa menjadi penyebab korupsi dilakukan oleh seseorang itu. Dan yang ketiga adalah aspek politis. Pada aspek ini, korupsi bisa terjadi karena kepentingan politik, serta untuk meraih dan mempertahankan sebuah kekuasaan. Dan yang selanjutnya adalah aspek organisasi. Dalam aspek ini, penyebab korupsi bisa terjadi karena beberapa hal, seperti kurang adanya keteladanan dari pemimpin, terus tidak adanya kultur organisasi yang benar, kurang memadainya sistem akuntabilitas yang benar, serta kelemahan sistem pengendalian manajemen dan lemahnya pengawasan. Itu tadi sudah saya jelaskan tentang beberapa faktor internal dan eksternal tindakan korupsi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.